Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsan Sofyan Hanan. Saya di sini sebagai penyaji dari kelompok saya yang anggotanya ada Cynthia Mahjati Hibatul Wafi dengan NPM akhir 004, kemudian Yunus Riki Aryansyah dengan NPM akhir 019, lalu Syafa Nurul Karimah dengan NPM akhir 055, dan yang terakhir Nabila Mutiara Zahra dengan NPM akhiran 064. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan soal dan jawaban 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, dan 4.8 dari buku kimia organik yang ini, tetapi dalam bahasa Indonesianya. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Oke, pada soal 4.3 ini diminta menggambarkan semua rumus struktur untuk isomer geometri dari masing-masing senyawa berikut dan beri label setiap ikatan rangkap sebagai cis atau trans untuk masing-masing ikatan rangkap 2. Sebelum masuk ke pembahasan jawaban, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu isomer geometri. Nah, jadi isomer geometri merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun dengan struktur ruang yang berbeda. Dalam isomer geometri ada isomer trans, ada isomer cis. Isomer trans yaitu isomer di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi berseberangan. Contohnya pada soal yang A ini, berseberangan. Nah, untuk isomer cis yaitu isomer di mana atom atau gugus sejenis terletak pada sisi yang sama. Yang dimaksud sisi yang sama itu sisi atas atau bawah. Oke, lanjut ke pembahasan jawaban. Di sini saya sudah memperlihatkan jawaban agar durasinya tidak terlalu lama, jadi tidak perlu mencari-cari jawaban lagi. Tapi untuk salah satunya akan saya contohkan untuk mencari jawabannya, agar yang lainnya juga dapat dimengerti. Saya akan mencontohkan menggunakan software ini. Oke, jadi di sini sebelumnya saya akan menuliskan soalnya di sini. Terlebih dahulu tuliskan soalnya di sini agar mempermudah nantinya membuat struktur. Nah, pertama-tama buat ikatan rangkap C seperti ini. Kemudian kasih cabangnya masing-masing 2. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu tentukan mau buat isomer apa dulu. Di sini saya akan membuat isomer transnya terlebih dahulu, jadi yang berseberangan nantinya. Jika sudah, lalu lihat namanya. Yang penting sesuaikan penempatan nama dengan angkanya. Di sini 3 metil 3 heksena. Nah, jadi heksena itu sebelum rangkap. Jadi di sini posisinya. Untuk membuat 3 heksena berarti di sini diperlukan CH2, CH3. Nah, 3 metil di sini kan 3 heksena, berarti metil berada di sini. CH3. Setelah itu penomorannya ini kan heksena, jadi ada 6, sedangkan ini rantai utamanya masih ada 4. 1, 2, 3, 4, masih ada 4. Sisa 2, berarti di sini karena ingin membuat trans, jadi di sini tambah 2C. Nah, CH2 CH3. Karena sudah tidak ada apa-apa lagi,
Ini kasih saja H seperti ini. Jadi 1 2 3 metil 3 heksena dengan trans gugus atom yang sama berseberangan. Oke, setelah itu untuk membuat isomer lainnya, pindah atau tukarkan posisi atas, bawah, gugus atom dan atomnya pada salah satu sisi kiri kanan. Salah satu. Jadi hanya salah satu sisi yang di sini yang ditukarkan. Nah, sama seperti tadi, yang di sini tidak berubah. Buat seperti tadi. Kemudian di sini C, sini C, di sini masih sama CH2 CH3, di sini juga masih sama CH3. Nah, di sini yang membedakan CH2 CH3 ditukar posisinya dengan yang di atasnya. Jadi CH3 CH2 CH3 berada di atas, kemudian ini berada di bawah, sehingga membentuk isomer cis yang sama sisinya, tidak berseberangan seperti ini. Ini disebut isomer cis. Oke, berarti di sini untuk soal yang A sudah selesai. Kalau ingin mengetahui penamaannya, jadi seperti ini. Transnya ditaruh di depan, kemudian tulis lagi yang ini 3 metil 3 heksena. Cis juga sama seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang B. Oke, untuk soal yang B ini saya tidak perlu mencontohkan lagi karena memakan durasi yang cukup lama. Jadi saya hanya membahas atau menjelaskan jawabannya, dari mana dapat dibuat seperti ini. Oke, pertama-tama buat ikatan rangkap C dengan C seperti ini, seperti tadi. Nah, tentukan terserah mau cis atau trans dulu. Yang penting sesuaikan penempatan nama dengan angkanya. Oke, di sini saya akan mengerjakan yang cis dulu. Di bromo etena, berarti ada 2 di bromo, kemudian di penempatannya di 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, tulis di mana terserah, mau di atas atau di bawah, bebas. Yang penting tujuannya itu cis, berarti berada di sisi yang sama. Sama ini juga termasuk cis, berada di sisi yang sama. Oke, untuk membuat isomer transnya hanya perlu mengubah salah satu sisinya, diganti yang bawah dengan yang atas, gini, dibalik. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang C. Oke, untuk soal yang C ini 2 kloro 2 butena, sama seperti tadi. Pertama-tama buat ikatan rangkap C dengan C seperti ini. Nah, tentukan mau trans dulu atau cis dulu, terserah. Di sini saya akan menjelaskan dari cis dulu. Jadi pertama-tama seperti tadi buat ikatan rangkap C, kemudian penting sesuaikan penempatan nama dengan angkanya. Pentingnya sesuaikan. Sini 2 kloro, jadi di sini 2. Kemudian untuk membuat 2 di sini diperlukan CH3 di sini. Jadi rantai utama 1 2. Kemudian tadi 2 kloro, berarti di sini
ditaruh kloro. Nah, di sini udah jadi 1 2 kloro butena, tinggal butenanya. Karena di sini 1 2 3 masih 3, buat butenanya lagi dengan karbon lagi 1 CH3 seperti ini. Di sini hanya tulis saja K-nya karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi sesuai ini. Nah, ini cis berada pada sisi atas sama atom-atomnya. Kemudian untuk yang transnya hanya perlu mengubah sisinya. Sisi ini diubah, H jadi di atas, H jadi di atas. Tuh. Nah, seperti ini. Untuk penamaannya sama seperti tadi, trans ditaruh di depan, cis taruh di depan, kemudian ini 2 kloro 2 butena. Oke, cukup seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang D ini, di sini 2,3 dimetil 2 pentena tidak memiliki isomer geometri. Kenapa? Karena jadi untuk isomer geometri itu kan cis dan trans. Nah, dapat ditentukan cis dan transnya jika ada rangkap. Oke, ini di sini sudah memenuhi syarat, ada rangkap. Kemudian gugus atas bawah berbeda, gugus atas bawah berbeda. Nah, di sini tidak memenuhi syarat karena gugus atas dan bawahnya sama. Tuh, sama. Kalau dibuat cis dan trans, gugus atas bawahnya sama. Nah, kemudian gugus kiri kanan ada yang sama. Gugus kiri ada kanan ada yang sama. Ini sudah sesuai sama seperti ini. Tuh. Mengapa tidak dapat ditentukan trans atau cisnya? Karena ini bisa dianggap di sini bisa dianggap trans. Nah, di sininya lagi bisa dianggap cis. Jadi sama seperti ini cis dan transnya. Oke, hanya seperti itu. Lanjut ke soal yang E. Oke, untuk soal yang E ini hampir sama seperti tadi, tidak memenuhi syarat cis dan trans. Di sini masih ada rangkap, oke, masih oke, ada rangkap, oke. Kemudian gugus atas bawahnya berbeda. Di sini berbeda nggak? Berbeda, oke, masih berbeda. Nah, kemudian gugus kiri kanan ada yang sama. Di sini nggak ada yang sama. Tuh, nggak ada yang sama. Jadi untuk menentukan trans dan cisnya itu di sini itu sebenarnya tidak bisa, tapi karena soalnya diminta jadi seperti tadi dituliskan saja di sini. Ini. Nah, untuk mengetahui trans atau cisnya menggunakan prioritas. Sebenarnya ini bukan cis dan trans, melainkan E dan Z karena main prioritas. Di sini 1 CH2 CH3 CH2 CH2OH dengan H itu jumlah atomnya menang mana? Jumlah atomnya menang ini. Jadi di sini prioritas. Nah, sama di sini juga CH3 dengan CH2 CH3 menang mana jumlah atomnya? Menang yang ini. Makanya itu ini disebut trans karena seperti ini prioritasnya berseberangan. Nah, yang ini untuk mencari isomer lainnya tinggal diubah saja sisi yang ini. Sisi yang ini tinggal diubah. Jadi CH2 ini ke bawah, kemudian ini ke atas. Jadi membentuk isomer cis karena prioritasnya sama-sama berada di atas. Cis atau ini Z namanya. Z. Oke.
Hanya seperti itu. Lanjut ke soal yang F. Oke, untuk yang F 2,5 oktadiena. Nah, di sini kenapa ini seperti ini? Dengan trans dan cis digabung itu karena di sini diena. Jadi ada dua ikatan rangkapnya yang dapat dipastikan bahwa ada trans dan cisnya dalam satu struktur. Seperti itu. Nah, untuk menggambar struktur cis dan transnya di sini saya akan menjelaskan kenapa menjadi seperti ini. Oke, pertama-tama buat dulu ini di sini menjadi 8 karbonnya atau rantai utamanya. 1 2 3 4 5 6 7 satu lagi 8. Nah, ini agar memudahkan untuk membuat struktur isomer seperti ini. Jadi di sini 2,5 oktadiena berarti ada di nomor 2, ada di karbon nomor 2 dan ada di karbon nomor 5 di sini 1 2 oke 3 4 5. Nah, seperti ini. Untuk membuat seperti ininya ya, itu pertama-tama buat ikatan rangkap seperti ini kan sudah tadi. Nah, berarti kita ada di posisi ini. Selanjutnya untuk membuat karbonnya lagi di sini maka ditulis CH3. Nah, kan sudah jadi seperti ini C C C. Lanjut ke yang sini, tulis lagi C. Nah, ini mau di atas atau di bawah? Yang di sini menentukan isomer trans atau cisnya itu. Karena di sini trans dulu, maka C-nya itu di bawah. Jadi yang ini yang atomnya sama itu berseberangan. Ini namanya trans begitu. Kemudian sudah ditulis menjadi seperti ini. Dilanjut dengan C, berarti sudah sampai sini. Nah, di nomor 5 ini ada ikatan rangkapnya lagi. Maka dibuat seperti ini. Ya, lanjut ke nomor 6 yang di sini. Kemudian, nah kan masih sisa 2 rantai utamanya, maka dibuat CH2, CH3 gitu agar karbonnya menjadi 2, 1 2 3. Oke. Jadi trans dan cisnya itu tadi. Ini bedanya. Di sini untuk membedakannya. Jika ingin membuat cis di sini, ini ke atas. Jika ingin membuat trans di sini, ini pindah ke bawah. Ditukar. Seperti itu. Oke, jadi penamaannya karena di sini trans duluan, maka ditulis trans lebih dahulu, baru cis, kemudian 2,5 dilanjut dengan namanya 2,5 oktadiena. Diena karena ini ada ikatan rangkapnya ada 2. Seperti itu. Lanjut untuk membuat isomer lain dari ini, dilanjut seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nih. Nah, ini tinggal diubah saja tadi, ditukar ini jadi ini jadi ini. Tukar yang sebelah sininya. Seperti itu. Maka namanya kalau di sini cis dulu, berarti tulis cis dulu, kemudian trans di sini tulis trans. Dilanjut dengan namanya 2,5 oktadiena. Oke, seperti itu saja. Oke, soal 4.4. Di sini diminta menggambarkan rumus struktur dan tetapkan sebutan E atau Z ke isomer geometri dari masing-masing senyawa berikut. Ada 3 heksena, ada 2 pentena, ada 1 bromo, 2 kloropropena, 1 iodo, 1 butena, dan 1 deuterio, 1 heksena. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan
sebutan E atau Z ke isomer. Jadi pemberian nama E dan Z pada senyawa didasarkan pada urutan prioritas, bukan urutan prioritas tata nama seperti umumnya. Nah, jadi jika gugus atau atom berprioritas tinggi terletak pada satu sisi, misalnya pada seperti ini terletak pada satu sisi, nah itu dinamakan Z. Nah, yang ini E itu sebaliknya, jika gugus atau atom yang berprioritas tinggi terletak berseberangan, maka kita namakan E ini berseberangan, yang berprioritas tinggi. Untuk urutan prioritasnya, salah satunya ditentukan oleh nomor atom. Atom dengan nomor atom lebih besar lebih berprioritas. Contohnya seperti yang ini. Nih. CH2CH3 atomnya lebih besar kan daripada yang ini. Jadi prioritasnya itu yang ini. Ini juga sama, lebih besar yang ini, yang CH2CH3. Jadi prioritasnya yang ini. Nah, jika berseberangan begini, itu dinamakan E, disebut E, yaitu N-gegen atau yang berarti berlawanan. Nah, untuk soal yang A ini, yang ini prioritasnya yang ini karena lebih besar dari H, dan yang ini prioritasnya berada pada sisi yang sama, disebut Z, yaitu zusamen, yang berarti bersamaan. Oke, lanjut ke pembahasan soal yang A, 3 heksena. Di sini saya akan mencontohkan sekali cara mengerjakan atau cara menggambar rumus struktur dari soal yang ini. Nah, jadi pertama-tama saya akan salin dulu soal ini ke sini. Kemudian langkah pertama yaitu buat ikatan rangkap seperti ini. Di sini C, di sini C. Oke, terus diberi cabang seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tentukan ingin membuat isomer E dulu atau Z. Di sini saya akan contohkan untuk menggambar isomer Z terlebih dahulu. Ini Z. Nah, oke, selanjutnya lihat penamaannya di sini 3 heksena. Nah, heksena itu sebelum ikatan rangkap, berarti di sini harus nomor 3. Berarti diberi CH2, diberi 2 karbon yaitu CH2 dan CH3. Jika sudah seperti ini kan masih karbonnya masih ada 4, 1 2 3 4, kurang 2 lagi untuk heksena. Nah, karena ini isomer Z, jadi diletakkan di atas yang kurangnya, yang kurang 2 itu karbon atau rantai utama. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang kosong dilengkapi dengan H dan H. Nah, untuk prioritasnya itu dari nomor atomnya. Nomor atom di sini kan ini kan atomnya C di sini, yang berikatan C. C itu sama dengan 6. Sedangkan yang di sini H itu sama dengan 1. Jadi lebih besar yang ini, prioritas ini. Jadi prioritasnya ini.
Begitu juga dengan yang ini, sama prioritasnya yang ini. Jadi kan Z, nah didapat Z atau Zusamen yang bersamaan pada satu sisi atas seperti ini, atau sisi bawah juga bisa. Lanjut untuk mencari isomer yang lainnya, yaitu isomer E. Kita tinggal mengubah ini menjadi di sini dan ini menjadi di sini gitu. Jadi CH2 CH3 jadi di bawah, CH2 CH3 yang H yang ini jadi di atas. Hanya satu sisi saja, terserah mau sisi sini atau sisi sini yang diubah. Jadi nanti seperti ini. Ini menjadi H, kemudian ini menjadi CH2 CH3. Nah, seperti ini. Jadi ini berseberangan, prioritasnya berseberangan. Jadi dinamakan itu E. Di sini diberi label E, yaitu N-gegen, yang artinya berlawanan. Seperti itu. Oke, jika sudah, kembali ke soal yang selanjutnya. Oke, untuk penamaan ini yang E itu kan sudah diberi label E di sini. Untuk penamaannya itu E ditaruh di bagian depan. Z juga begitu, juga dengan Z, kemudian diikuti dengan namanya 3 heksena. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal yang B. Untuk yang B ini, 2 pentena tidak perlu menggambar lagi karena akan memakan durasi yang cukup lama. Jadi saya akan langsung menjelaskan saja dari sini. Dari mana ini jawabannya? Oke, untuk mencari salah satu isomernya, yaitu pertama-tama yang E dulu. Di sini dibuat ikatan rangkap seperti ini. Kemudian tinggal mengikuti 2 pentena ini. Jadi di sini 2, berarti kurangnya itu 1 karbon. Agar menjadi di sini 1 dan sininya menjadi 2. Kemudian di sini pentena ini masih ada ini 1 2 3, masih 3 kan. Nah, dibuat lagi kekurangannya, yaitu kurang 2 karbon lagi di sini. Nah, jadi 2 CH2 kemudian CH3 seperti itu. Lalu yang masih kosongnya itu di sini ntar masih kosong dilengkapi dengan H. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa ini E atau N-gegen? Karena gugus prioritasnya berlawanan, yang prioritasnya berlawanan. Prioritasnya kan ini, karena C dibanding H itu lebih besar atom C gitu. Ini dengan yang ini. Nah, yang selanjutnya itu yang Z, tinggal dibalik, ini menjadi di sini dan ini menjadi di sini. Dapatkanlah seperti ini. Begitu. Nah, untuk penamaannya E di depan, Z juga di depan, diikuti dengan selanjutnya yang ini 2 pentena. Oke, lanjut ke soal yang C. Sini 1 bromo 2 kloropropena. Oke. Nah, jadi 1 bromo 2 kloropropena itu seperti ini. Caranya itu sama seperti tadi. Pertama-tama buat dulu ikatan rangkap seperti ini, kemudian dibuat cabang seperti ini. Setelah itu
diikuti dengan penamaan dan penomorannya yang pas. Di sini 1 bromo, berarti bromonya itu ada di cabang ini ya, bisa ditaruh di atas ataupun di bawah. Sudah ditaruh di sini bromo, kemudian kloronya itu berada di nomor 2. Di sini 1 dan di sini 2. Kloronya berada di nomor 2, terserah mau di atas atau di bawah. Ini menentukan di atas atau di bawah, menentukan E atau Z-nya gitu. Jadi ini ditaruh di bawah dulu. Nah, ini namanya E. Kenapa disebut E? Karena ini berseberangan. Yang prioritasnya tinggi berseberangan. BR lebih tinggi dari H, karena itu BR itu sama dengan 35, sedangkan H sama dengan 1 gitu. Nomor atom ini dapat dilihat di tabel periodik. Oke, ya ini prioritasnya udah ditentukan yang ini. Kemudian di sisi yang ini lebih prioritas yang mana, C atau Cl? Nah, di sini C itu sama dengan 6, Cl itu sama dengan 17 ya. Jadi prioritasnya itu yang ini, makanya ini disebut E atau berseberangan, berlawanan, yang prioritasnya tinggi. Oke, lanjut untuk mencari isomer Z-nya, yaitu dengan hanya tinggal ini. Nah, ditukar, CH jadi bawah, Cl jadi di atas. Jadi seperti ini. Dapat tentukan jadi Z, karena ini pada sisi atas yang sama, pada sisi yang sama gitu, yang prioritasnya tinggi. Oke, lanjut. Ini untuk penamaannya ini yaitu E1 bromo 2 chloropropena. Dapat juga dinamakan seperti ini, E1 bromo 2 chloro 1 ena, karena enanya berada di nomor 1 sini. Ini juga sama seperti ini, Z taruh depan dan Z-nya taruh depan, 1 ena di sini. Oke, lanjut ke soal yang D ini. Oke, untuk soal yang D ini 1 iodo 1 butena. Cara menggambar strukturnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu buat dulu ikatan rangkapnya ini, kemudian diberi cabang seperti ini. Nah, lalu dilihat penamaannya. Di sini 1 iodo. Nah, di sini itu udah pasti 1 karena tinggal cuma segini doang. 1 iodo ditulis di sini atau bisa di bawah. Kemudian dilanjut 1 2. Nah, di sini itu butena. Berarti rantai utamanya ada 4. Ini kan masih 2 di sini. Dilanjut dengan ini ke sini. Jadi butena ini ditambah C1, C lagi 1, jadi 4. Jadi namanya 1 iodo 1 butena. Itu ini dilengkapi dengan H, di sini dilengkapi dengan H seperti itu. Oke, lanjut untuk mencari isomer lainnya yang Z. Ini E itu karena I itu nomor atomnya itu 53, itu sama dengan 53, sedangkan H itu hanya 1. Nah, jadi udah dapat dipastikan bahwa ini prioritasnya. Ini juga sama seperti tadi, C itu 6, ini H itu cuma 1. Jadi di sini E yaitu berseberangan, berlawanan. Nah, ini lanjut ke sini untuk ini mencari isomer Z-nya itu
tinggal diubah sisi sini. Ini menjadi di bawah, kemudian ini menjadi di atas, begitu. Didapatkanlah ini menjadi bersamaan atau satu sisi atas, begitu. Jadi namanya itu Z iodo, Z1 iodo 1 butena. Yang ini E1 iodo 1 butena. Oke. Lanjut ke soal yang E. Di sini ada 1 deuterio 1 heksena. Oke. Pertama-tama itu seperti tadi, ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap dibuat jadi C jadi 2 ya. Kemudian di sini 1 deuterio, berarti langsung saja ditulis 1 di sini. Ini kan dibuat seperti cabang seperti ini. Kemudian ditulis 1 di sini atau bisa di bawah. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini masih heksena. Ini kan cuma 2, di sini cuma 2. Dilanjut dengan di cabangnya yaitu dibuat berarti sisa 4. Nah, 4 karbon. 1 2 3 4, yang terakhir CH3, begitu. Ini dilengkapi H, ini dilengkapi H. Oke, sudah sesuai. 1 deuterio 1 heksena dengan isomer N gegen, yaitu karena D itu lebih besar daripada lebih besar daripada H. Nah, sini juga sama, C lebih besar dari H. Jadi ini berseberangan. Nah, ini. Oke, untuk yang mencari isomer lainnya yaitu Z, sisa Z. Nah, tinggal diubah sisinya seperti tadi. Ini dinaikkan di atas, kemudian ini diturunkan ke bawah, ditukar sisinya. Seperti itu. Maka didapatkanlah Z, yaitu pada sisi yang bersamaan atau sisi atas. Oke. Dengan nama di sini E1 deuterio 1 heksena. Nah, dengan di sini Z1 deuterio 1 heksena. Oke. Oke, untuk soal yang 4.5 ini diminta memberikan nama IUPAC dan sebutan stereokimia untuk setiap senyawa berikut. Nah, ada 4 soal. Oke, langsung masuk ke pembahasan jawabannya. Oke, jadi untuk mendapatkan jawaban penamaan yang ini, pertama-tama yaitu tentukan penomorannya. Nah, penomorannya itu dari sini karena ada CL-nya. Jadi penomoran itu rantai utama karbonnya yang terpanjang. Begitu, 1 2 3 dan ke sini. Kalau ke sini kan jadinya cuma 5, jadi tapi ke sini jadinya 6. Itu mengambil yang terpanjang. Oke, jika sudah dinomori seperti ini, kemudian tentukan stereokimianya. Nah, ini dari mana? Jadi untuk menentukan stereokimia itu melihat prioritas yang lebih tinggi, nomor atomnya yang lebih tinggi gitu. Oke, dari sisi yang sini dulu. Di sini ada CH3. Oke, mengikat C, kemudian kalau dijabarkan jadi H dan mengikat 3H. Nah, seperti ini. Jadi CH3. Nah, yang di sini kalau dijabarkan itu seperti ini. H, kemudian H, kemudian C. Ini ada H lagi. H lagi. Ini H.
seperti itu. Ini CH3, ini CH2. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Dilihat dari yang rantai terdekat. Jadi misal dihitung dari C-nya. Oke, dari sini berarti ya sama. Nah, kemudian dihitung yang mengikatnya. Ada di sini ada H, di sini C, di sini H. Oke, untuk yang bawah itu ada C plus H plus H sama dengan C itu nomor atomnya 6, H itu 1, jadi totalnya ada 8 seperti ini. Nah, yang ini ada H, kemudian H dan H, totalnya jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi besaran yang mana ini dengan ini? Besaran yang 8. Oke, jadi untuk prioritasnya itu CH2, CH3, seperti itu tadi menentukan prioritasnya. Tapi kalau nah, ini kan sudah prioritas. Di sisi yang sebelah ini ada CH2 dengan CH3. Karena di sini atom Cl sudah diketahui gugus apa tuh nomor atomnya, yaitu Cl itu sama dengan 17. Sedangkan yang di sini seperti tadi H dan H, ini C. Nah, tadi itu sama dengan 6 1 yaitu 8. Jadi besaran 17. Oke. Sudah diketahui prioritasnya yang lebih tinggi, yaitu ada CH2, CH3 di sebelah kiri dan di sebelah kanan Cl. Nah, ini bersamaan atau berada pada sisi bawah, berada pada sisi yang sama. Maka dari itu disebut Z, Zusamen, yang artinya bersamaan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang B. Di sini saya akan menjelaskan dari mana ini didapatkan seperti ini. Oke. Pertama-tama seperti tadi, tentukan penomoran yang ada di sini. Nah, untuk menentukan penomorannya itu karena di sini sama-sama pendek, maka dilihat yang lebih berprioritas di sebelah sini itu ada Br. Karena Br dibanding Cl itu, Br itu sama dengan 35 atomnya, sedangkan Cl hanya 17. Jadi yang Br dulu ini. Dari 1 2, kemudian ke sini 3. Metil dengan CD ini unggulan CD. Jadi di sini ke sini ya nomor 4-nya. Oke, jika sudah, lalu tentukan sebutan stereokimianya. Sebutan stereokimianya yang ini E itu berasal dari prioritas yang berseberangan gitu. Prioritas lebih tingginya itu berseberangan. Nah, oke, dimulai dari sisi yang sini. Ini Cl dengan Br tadi itu sudah dijelaskan. Br itu lebih besar karena 35, sedangkan Cl itu 17. Jadi yang di sini dulu prioritasnya. Kemudian
untuk sisi bagian ini CH3 dengan CD3 itu unggulan CD3 karena CD itu sudah diketahui nomor atomnya itu sama dengan 48. Sedangkan CH yang tadi hanya, nah seperti ini kalau diukur dari sininya, jadi seperti ini, 6 tambah 1 tambah 1 sama dengan 8. Oke, jadi prioritasnya yang ini di sini, kemudian yang ini di sini, nah, kan berseberangan. Nah ini yang disebut N-gegen atau berlawanan, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk penamaannya dilihat apa yang belum masuk rantai utama karbonnya, kemudian ditulis sesuai angka. Oke, nah kan tadi sudah di penomorannya, kemudian ditentukan dari ini dari abjad. Kan di sini bromo, jadi di sini di nomor 1 itu ada bromo, di nomor 1 itu ada bromo. Nah di nomor 2 ini ada kloro, bukan karena ini bromo dia ada nomor 1 jadi ditulis duluan, bukan, tetapi karena bromo itu B sedangkan kloro itu C abjadnya, abjad aslinya. Jadi unggulan yang B duluan, kan diurutkan sesuai abjad. 1 bromo ditulis, kemudian 2 klorometil. Sebelumnya ditulis dulu E nya itu tadi yang sudah diketahui stereokimianya. Kemudian di sini ada 4,4 trideuterium. Mengapa ditulis duluan dari metil? Nah ini deuterium, karena deuterium itu kan D sedangkan metil M, duluan D. Jadi tadi itu B kemudian C D lalu M. Nah dilanjut dengan alkenanya di sini. Oke, 4,4 trideuterium. Di sini menggunakan kata tri karena deuteriumnya ada 3. Kalau dipecah jadi seperti ini. D. Nah, ini kan nomor 4. Deuteriumnya ada 3. Setelah itu baru ditulis 3 metilnya di angka 3 sini, 3 metil. Nah jika sudah, yang terakhir itu tulis alkenanya. Alkena itu sebelum rangkapnya, nomornya itu sebelum rangkapnya, yaitu di sini 2. Jadi 2 ena, kemudian butena ini karena penomorannya itu karbonnya itu ada 4, jadi ditulis butena. Oke seperti itu. Lanjut ke soal yang C. Oke, untuk yang C ini di sini jawabannya itu Z1 etil 2 metil 1 siklooktena. Oke, pertama-tama untuk menentukan seperti ini, tentukan dulu penomorannya. Nah penomorannya itu dari sini, karena di sini ada etil sedangkan di sini cuma ada metil itu. Nah di sini itu 1 itu karena agar lebih panjang ke sini dan nyatu itu. Oke, setelah tentukan penomorannya 1, kemudian dilanjut dengan 2 di sini dan muter seperti ini.
Lalu tentukan sebutan stereo kimianya dulu. Nah, di sini sebutannya Z. Zusamen itu dari mana? Dari prioritasnya itu pasti satu sisi gitu, bersamaan. Jadi dibagi seperti ini untuk menentukan sisi-sisinya. Di sini prioritasnya yang mana? Oke, dari sini dulu. Di sini itu etil CH2 CH3. Hanya CH2 CH3. Sedangkan di sini CH2 kemudian dilanjut dengan CH2 dengan CH2. Oke, berarti prioritasnya itu yang di sini karena lebih banyak atomnya. Setelah itu yang di sini, yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini. Di sini hanya CH3, hanya metil. Sedangkan yang di sini CH2, CH2, kemudian CH2, CH2. Nah, jadi prioritasnya itu yang di sebelah sini. Ini juga yang di sebelah sini. Oke, jadi ini Zusamen, yaitu bersamaan artinya atau satu sisi. Oke. Setelah mengetahui stereokimianya, dilihat apa yang belum masuk ke rantai utama karbonnya. Oke. Di sini di satu ini ada etil. Nah, tulis dulu etil karena metil itu bukan karena 2 tapi karena metil itu M, sedangkan etil itu E. Jadi duluan E ketimbang abjad M. Begitu. Ditulis stereokimianya, kemudian 1 etil di sini. Kemudian untuk yang 2 ini, nomor 2 ini ada metilnya gitu tadi. Ditulis metil, 2 metil. Setelah itu di nomor 1 ini ada, di sini ada gugus siklo. Nah, siklooktena. Kenapa oktena? Karena ini alkena. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ke soal yang D. Oke, soal yang D ini untuk menjawab seperti ini. Z 2 etil 4 metil 2 pentena 1 ol. Pertama-tama itu tentukan penomorannya dulu. Oke, penomoran dimulai dari sini karena di sini ada gugus hidroksil atau alkohol. Kemudian dilanjut di sini 2, sini 3 untuk memanjang karena rantai utama itu harus panjang. Maka dilanjut dengan sini, kemudian sini. Nah, ini itu jadinya seperti ini kalau diperjelas. CH3 CH3. Nah, di sini tadi 4, kemudian di sininya 5. Oke, setelah itu tentukan, jika sudah penomorannya, tentukan sebutan stereokimianya terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk menentukan sebutan stereokimianya, di sini Z yang artinya bersamaan atau pada sisi atas atau bawah yang sama. Jadi prioritasnya itu H dibanding dengan yang di sisi sini, H dibanding dengan yang tadi CH2 per CH3, itu menang yang ini, jumlah atomnya lebih banyak. Ini cuma 1, ini itu ada 6, lalu dilanjut dengan H2 berarti ada 8. Itu di sini 1. Oke, jadi prioritasnya itu ada di sini. Kemudian untuk yang di sisi sebelahnya, prioritasnya itu juga ada yang di sini. Ini yang OH prioritasnya. Karena di sini tadi CH2 itu sama dengan
8. Tetapi di sini ada CH2 lagi sama dengan 8. Nah, jika sama seperti ini, dilanjut ke yang belakangnya, OH dengan CH3. OH dengan CH3 besaran mana? Nah, oke, ini terlalu panjang. OH itu berarti O kemudian dilanjut dengan H. Nah, di sini CH3 C, kemudian H-nya ada 3. Oke, jadi ini versus dengan ini. Oke. Nah, di sini itu CH2 itu berarti ada CH3 CH2 sama dengan 8 tadi. Sedangkan yang di sini O itu sama dengan 8 ditambah dengan H-nya itu sama dengan 1, jadi 9. Nah, jadi prioritasnya itu yang di sini karena jumlah atomnya lebih banyak dan yang di sini. Nah, kan jadi pada sisi yang sama nih, pada sisi atas, yang artinya ini zusamen atau bersamaan. Oke, setelah itu dilihat apa yang belum masuk rantai utama karbonnya, kemudian ditulis sesuai angkanya. Apa yang belum masuk rantai karbon utamanya, di sini ada OH. Oke, simpen dulu. Lalu di nomor 2 itu ada etil. Nah, simpen dulu. Yang tadi itu CH3 ini kan rantai utama, ini nomor 5, ini nomor 4. Nah, di sini ada CH3. Nah, seperti ini. Jadi di nomor 4 ada metil. Oke, kita mendapatkan 3. Nah, ditulis dulu stereo kimianya yang sudah didapat tadi, Z, kemudian dilanjut dengan abjadnya. Di sini etil, di sini metil, di sini alkohol. Jadi duluan yang ini dulu. Nah, ini gugus hidroksil itu ditulis di belakang nantinya. Seperti ini. Oke, tadi ditulis dulu Z, kemudian 2 etil. Karena etil abjadnya E, sedangkan M abjadnya M. Sedangkan metil abjadnya M, jadi ditulis E dulu. Kemudian 4 metil, baru di sini ditulis alkenanya di nomor 2 karena nomor satunya dari sini. Jadi sebelum rangkapnya itu ditulis 2, kemudian dilanjut dengan jumlah karbon rantai utamanya yaitu 5, yang berarti pen, dilanjut dengan alkena, pentena jadinya seperti itu, 2 pentena. Kemudian yang seperti tadi yang ini, alkohol ini ditulis di belakangnya 1 dengan akhiran OL, seperti itu. Oke, untuk soal yang 4.7, susunlah substituen berikut ini menurut prioritas menurun sesuai dengan aturan Chan-Ingold-Rielock. Oke, ini jadi ini itu diurutkan A, ini B, kemudian ini C, ini D, ini E, dan ini F. Nah, jadi di sini pertama-tama diubah senyawa ini menjadi rantai isomer. Nah, CH3 itu yang ini karena ada 2, jadi di sini juga ada itu.
Nah, diubah jadi seperti ini, jadi rantai isomer. Di sini CH3, ini CH3 nih. Ya, ini CH3. Kemudian ini CH yang ini dan CH3 yang ini. Gitu. Untuk menentukan nomor rantai dan struktur E atau Z-nya diidentifikasi terlebih dahulu seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Ini dipisah sisinya, lalu cari nomornya, penomorannya ini masing-masing. Nah, untuk penomorannya karena sebelah kiri terdiri dari atom yang sama, jadi terserah mau di sini 1 atau di sini 2. Itu dapat menentukan E atau Z-nya. Nah, di sini itu kita berikan nomor 1 dan 2. 1 dan 2 di sini. Untuk yang sebelah kanan kita berikan nomor 1 karena memiliki nomor atom yang lebih besar, yang besar. Nah, nomor 1. Jadi prioritasnya itu yang ini dan yang ini karena sama-sama 1 nomornya. Jika ingin mengambil yang ini bisa nanti jadinya itu isomer E. Kalau yang ini yang sekarang itu isomer Z jadinya. Jadi penamaan senyawa tersebut adalah Z isopropil. Isopropil 1 2 3 isopropil Z. Nah, tadi ngambil yang di sini prioritasnya. Z itu kan bersamaan atau satu sisi. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang B ini sama seperti tadi, kita ubah rantai senyawanya jadi seperti ini. Kemudian diidentifikasi menggunakan apa tuh isomer, struktur isomer. Nah, jadi seperti ini. Dipisah sisi-sisinya, lalu diidentifikasi. Di sini itu 1, di sini itu 2, dan di sini 1, di sini 2. Oke. Jadi ini sejenis, ini itu dianggap sejenis. Nah, jadinya itu isomer Z karena bersamaan satu sisi yang sejenis atau seprioritas begitu. Mengapa seperti ini? Karena memiliki atom yang sama dan ini dinamakan Z1 vinil begitu. Untuk jumlah atom H-nya ini masing-masing 1. Oke, lanjut ke soal yang C. Oke, untuk soal yang C ini hampir sama seperti yang tadi. Diperjelas struktur senyawanya. Jadi seperti ini. Ya, ini karena ini rangkap, di sini itu ada CH3-nya. Jadi ini CH3, kemudian bagian ini itu yang ini. Nah, gitu. Lalu selanjutnya diidentifikasi ini. Oke, karena di sini itu tidak ada atom lain di sebelah sisi sini. Jadi ini untuk mengidentifikasi E atau Z-nya itu tidak bisa. Jadi untuk prioritasnya itu ini diberi nomor 1, kemudian 2, ini 2, semuanya 2, lain yang O gitu. Nah, tadi berarti ini 8 prioritasnya karena O itu sama dengan 8 nomor atomnya.
Nah, yang seperti yang tadi dibilang, sebelah kanan terdapat prioritas tertinggi, yaitu oksigen. Selanjutnya hidrogen. Sebelah kanan kita beri nomor 1, tadi di sini nomor 1. Kemudian dan 2 di cabangnya. 2 di cabangnya yang lain maksudnya. Jadi seperti ini. Oke, dan diberi nama senyawanya adalah 1 etanol. Nah, yang ini. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang D ini sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu mari identifikasikan dulu senyawa ini dengan menguraikan bentuk rantainya. Diuraikan di sini itu CH, di sini CH, di sini C karena ikatan 4. Nah, di sini C karena juga berikatan 4, 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Oke, diuraikan jadi seperti ini. Dengan nomor atom itu sama dengan 8, sama C itu sama dengan 6, dan H itu sama dengan 1. Ini tidak perlu jadi langsung saja dapat diidentifikasikan bahwa nama senyawa tersebut yaitu 2-tolil. Nah, 2-tolil. Oke, selanjutnya soal yang E ini untuk CH3 rangkap C, berarti ini merupakan alkuna. Sebelum diidentifikasi kita uraikan rumus senyawanya seperti ini. Ini diisi CH3 itu. Jadi ini CH3, kemudian kasih seperti ini. Oke. Jika sudah, kemudian nomor atom, untuk nomor atomnya di sini ada 2 atom yaitu C dan H. Untuk C6 dan H itu 1. Kita identifikasikan bahwa nama senyawa tersebut itu 1 propuna. Nah, karena ada 3, karena di sini ada 3 karbonnya, 1 2 3, jadi pro, karena ini alkena jadi propuna gitu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang F ini, di sebelum identifikasi diuraikan rumus senyawanya menjadi seperti ini. Ini diisi dengan CH karena ikatan 3, ini diisi dengan C karena ikatan 4, 1 2 3 4. Ini CH dan ini CH, kemudian ini 4 jadi C, ini CH gitu. Oke, selanjutnya ini hanya ada 2 atom, jadi untuk nomor atomnya yaitu C sama dengan 6 dan H sama dengan 1. Lanjut dengan mengidentifikasikan bahwa nama senyawa ini adalah yaitu etolil. Ini itu etolil namanya. Oke. Oke, selanjutnya soal yang 4.8. Di sini diminta berikan nama termasuk sebutan E atau Z-nya untuk setiap senyawa berikut. Ini ada 4 soal. Oke, lanjut ke pembahasan jawabannya. Oke, di sini jawabannya sudah dijelaskan, sudah disediakan, jadi saya tinggal menjelaskan dari mana jawaban ini. Pertama-tama itu caranya itu tentukan penomoran. Tentukan penomorannya dari sini.
Kenapa dari sini? Karena di sini itu penomorannya itu yang paling dekat dengan rangkap. Nah, paling dekat dengan rangkap. Oke. Lalu dilanjut ke sini. Kemudian dilanjut ke yang sini karena di sini itu hanya H, sedangkan yang di sini lebih panjang gitu. Oke, jika sudah ditentukan penomorannya, langkah selanjutnya tentukan sebutan stereokimianya atau Z atau E-nya gitu. Z atau E di sini tuh. Nah, di sini tuh diketahuinya Z. Sudah dijawab ini Z. Dari mana? Karena itu prioritasnya itu seperti ini. CH2CH3 dibanding dengan bensil itu lebih tinggi bensil karena di sini terdapat rangkap yang nantinya C-nya itu akan digandakan. Nah, C kan 6 gitu. Oke. Seperti itu. Sedangkan kalau CH2 itu nantinya itu hanya akan seperti ini. Nah, hanya seperti ini dengan jumlah 6 tambah 1 tambah 1 8. Kalau tadi itu C nya itu sudah ada 3, jadi kemungkinan lebih C nya itu dari 8 jumlah atomnya. Oke, jadi yang di sini prioritasnya, kemudian untuk sebagian sini itu prioritasnya itu sudah jelas CH2 CH3 karena H itu hanya 1, kemudian karena di sini ada C jadi lebih besar dari 1, C itu 6. Oke. Jadi prioritasnya yang ini dan yang ini. Nah, jadi sudah diketahui ini Z karena ini bersamaan atau pada sisi yang sama gitu. Oke, jika tadi sudah diketahui ini Z, kemudian untuk penamaannya 3 bensil 3 heksena itu dilihat apa yang belum masuk rantai utama karbonnya, kemudian ditulis sesuai angkanya. Oke, di sini tulis dulu Z. Nah, yang belum masuk ke rantai utama, ini kan rantai utama. Nah, hanya ada bensil. Ini H itu masuknya ke sini. Oke. Jadi bensil itu berada di nomor 3. Nah, tulis 3 bensil. Dilanjut dengan alkenanya berada di nomor 3. Nah, karena sebelum adanya rangkap ditulis. Jadi 3 dan ditulis ininya jumlah karbon rantai utamanya ada 6, jadinya heksena gitu. Heksena. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal yang B ini diketahui jawabannya Z 3 hidroksimetil 3 pentena 2 on. Oke. Untuk mendapat jawaban seperti ini, langkah pertamanya itu tentukan penomorannya. Penomoran dimulai dari yang mendekati rangkap. Tetapi karena di sini ada rangkap 2, jadi dimulai dari sini. Dan juga di sini ada gugus onnya dengan akhiran on, yaitu keton. Jadi dimulai dari sini penomorannya. Oke, 1 2, ini karbonnya ada 2 3, lanjut ke sini 4, kemudian ke sini karena ini cuma H doang, jadi dilanjut ke sini karbonnya. Oke, jadi seperti ini.
Jika sudah ditentukan penomorannya, kemudian tentukan sebutannya itu E atau Z. Di sini sudah dijawab yaitu Z, yang berarti nanti bersamaan. Oke. Jadi caranya itu seperti ini. Nah, diprioritaskan jumlah atomnya lebih tinggi yang mana. Di sini CH2 nantinya menjadi seperti ini. Awalan dulu yaitu depannya dulu ya, yang dibandingkan depannya dulu. Kalau depan tidak bisa, nanti ke belakang gitu. Jadi di sini seperti ini. Nah, sedangkan yang di sini jadinya itu seperti ini. Nah, karena ini rangkap 2, O-nya juga digandakan, C-nya digandakan gitu. Nah, seperti ini. Sudah jelas unggulan yang ini, karena ini hanya 6 ditambah 1 ditambah 1 jadi 8. Sedangkan ini 6, di sini ada 8 dan di sini ada 8. Itu sudah lebih. Oke. Jadi untuk sisi sebelah sini prioritas yang lebih tingginya itu yang ini. Yang ini juga sudah jelas. Ini H itu 1, C itu 6. Nah, jadi prioritasnya yang di sini. Nah, kan ini bersamaan. Makanya itu disebut Z. Artinya itu bersamaan, satu sisi atas gitu. Oke. Setelah mengetahui stereokimianya, sebutannya, langkah selanjutnya dilihat apa yang belum masuk rantai utama karbonnya. Nah, di sini ada ini yang belum masuk rantai utamanya, kemudian ada ini dan ini enggak termasuk karena ini masuknya ke sini CH. Oke, jika sudah kemudian ditulis sesuai angkanya. Tadi tulis dulu sebutannya itu Z, kemudian dilanjut dengan di sini 3 dulu, 3 hidroksimetil karena ini hidroksimetil, dan di sini itu keton. Nah, jadi duluan yang ini ditulis ini hidroksi karena ini ada CH2 jadinya hidroksimetil ya. Jadi begitu. Hidroksimetil, lalu baru ditulis yang ini, yang satunya lagi. Nah, karena di sini itu ada alkena duluan, gugus fungsi yang ini dibuat menjadi akhiran. Nah, seperti itu. 3 pentena karena ada 5 karbonnya pada rantai utama, jadi ditulis 3 pentena. Kemudian baru nah ini dibuat yang tadi, dibuat akhiran gugus fungsinya jadi on. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang C ini diketahui jawabannya Z 4 isopropil 3 siklobutil heptena. Oke, dari sini. Nah, dicarinya itu dengan cara pertama-tama tentukan penomorannya. Penomoran dimulai dari sini ke sini. Nah, ke sini agar lebih panjang dibanding yang ke sini gitu. Oke, setelah itu tentukan sebutannya Z atau E. Nah, di sini dijawab Z. Jadi seperti ini. Karena jawab Z seperti ini. Oke, dimulai dari sisi yang sini dulu ya. Nah, ini diperjelas
menjadi seperti ini. CH2 itu dimulai dibandingkan yang depannya dulu. Nah, sama ini juga yang depannya dulu. Mungkin seperti ini segini. Nah, jadi di sini itu ada CH, jadinya seperti ini. Ditulis mengikuti ininya saja, di sini yang kosong. Nah, kemudian di sininya masih ada CH2 seperti ini. Di sisi satunya lagi yang ini, yang ke sini ada lagi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sama ini juga bisa diperpanjang. Jadi seperti ini. CH3. Tapi yang diambilnya itu dimulai dari depannya. Ini kan dari sini, dimulai dari depannya sini. Nah, ke sini. Nah, yang ini juga dimulai dari depannya. Yang dibandingkan. Nah, di sini didapat C plus H plus H. Nah, C itu 6, H-nya itu 1 tambah 1 sama dengan 8 jadinya ya. Nah, sedangkan yang di sini C-nya 2 dan H-nya 1. Jadi 6 tambah 6 plus 1 itu jadi 12 tambah 1 dengan 13. Oke. Nah, jika sudah, ini kan lebih besar yang di sini, lebih besar dari yang siklobutil hepten A-nya ini. Jadi prioritasnya yang di sini. Nah, kemudian untuk sisi sebelahnya lagi, bandingkan ini dengan yang ini. Oke, jadi seperti ini. Ini CH2 dapat ditulis seperti tadi di awalannya dulu, dan yang di sini CH. Nah, karena di sini masih kosong, ininya masih kosong, dapat dimasukkan ini CH3-nya. Jadi seperti ini. Nah, oke. Jika sudah dibandingkan, ini kan tadi hanya CH2 C plus H plus H. Nah, tapi yang di sini itu dari sini dimulainya tadi C CH. Nah, yang di sini didapat C CH. Jadi lebih jelas. Jadi jelas unggulan yang di sini atau di sini. Nah, unggulan yang di sini karena di sini 6 tambah 6 plus 1 jadi 13, yang di sini 6 plus 1 plus 1 jadi 8 gitu. Jadi yang didapat prioritas yang lebih tingginya itu di sini dan di sini. Oke. Nah, ini kan bersamaan atau satu sisi, yaitu sisi bawah. Nah, maka disebut itu zusamen, yang artinya bersamaan. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya dilihat apa yang belum masuk ke rantai utama karbonnya, kemudian ditulis sesuai angkanya. Nah, seperti ini. Dilihat apa yang belum masuk ke rantai utama, yaitu ada ini
Kemudian ada ini. Nah, ini itu namanya siklobutil. Sedangkan yang ini namanya itu isopropil. Itu ditulis sesuai angkanya. Oke, pertama-tama tulis dulu ini tadi yang udah ditentukan stereokimianya, yaitu Z. Kemudian tulis I lebih unggul dari S, lebih duluan I daripada S abjadnya. Jadi ditulis Z, kemudian I-nya itu berada di isopropilnya itu berada di nomor 4, tulis angkanya. Kemudian dilanjut isopropil. Lalu baru yang siklobutilnya dimasukkan dengan angkanya terlebih dahulu 3 siklobutil, karena heptenanya itu ini kan penomorannya 7, jadi ditulis hep ya, jadinya hep. Akhirannya itu alkena, jadi ena. Nah, jadi heptena. Nah, ini kan satu di sini alkenanya 3, kemudian di sini juga ada siklobutil, dapat digabung jadi siklobutil heptena gitu, karena penomorannya itu posisinya sama gitu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini jawabannya sudah didapatkan, yaitu E asam 2 tolil 2 butenoat. Nah, untuk mendapatkannya sama seperti sebelum-sebelumnya, dinomorkan. Nah, dari sini karena di sini ada gugus yang namanya petolil, jadi penomoran dimulai dari sisi sini, dan di sini karbonnya tuh berada di sini, karbonnya yang mendekati rangkapnya. Jadi dimulai dari sini, kemudian dilanjut ke sini. Tuh. Oke, jika sudah ditentukan penomorannya, kemudian tentukan stereokimianya. Nah, di sini diketahui E dari jawabannya. Oke. Kenapa E? Nah, saya akan menjelaskan. Jadi di sini itu CH3 sudah pasti lebih unggul dari H atomnya itu. Nah, untuk sisi yang sini sudah dapat CH3. Kemudian untuk sisi sebelahnya sini CO2H, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Yang diambil yang di sininya. Oke. Sudah didapat C tambah O tambah O. Nah, untuk yang di sini ini tuh ada C. Sini itu C. C, kemudian karena rangkap 2 jadinya digandakan C, lalu di sininya itu ada H. Nah, ada C lagi di sininya dan ada H-nya. C, kemudian di sini H. Di sini juga ada H. Nah, yang diambilnya itu yang pertamanya. Kan dimulai dari sini, yang diambil itu yang berhubungan dengan yang ini. Jadi ini 3 ini. Nah, di sini triple C didapat C tambah C tambah C, sedangkan di sini COO. Jadi O itu nilainya 8. Nah, di sini C ditambah C itu 6 ditambah 8 tambah 8. Nah, sedangkan yang di sini 6 ditambah 6 tambah 6.
yang didapatnya di sini 6 kali 3 18, dan di sini 6 tambah 8 tambah 8 totalnya 22. Oke, jadi prioritas atom itu prioritasnya itu yang jumlah atomnya itu lebih besar, 22 18, berarti lebih besar yang ini. Oke, tadi yang ini dengan yang ini. Nah, karena berseberangan seperti ini maka disebut E, nah, atau NGgen. Oke, jika sudah mengetahui stereokimianya atau sebutannya itu E, kemudian dilihat apa yang belum masuk rantai utama karbonnya, kemudian ditulis sesuai angkanya. Nah, di sini ada H, ini H masuknya ke sini. Lalu di nomor 2 ini ada petolil. Nah, 2 petolil, karena di sini CH, di CH ini ada O2-nya, maka di sini itu termasuk menjadi asam butenoat gitu. Nah, untuk asam itu ditulis duluan. Jadi pertama-tama sebutannya dulu, kemudian asam yang dari sini ditulis terlebih dahulu asam, kemudian dilanjut baru dengan gugus ini, gugus petolil. Nah, nomor dengan sesuaikan dengan nomornya 2 petolil, baru dimasukkan yang ini, yang lanjutan asam tadi, asam butenoat, ini namanya asam butenoat, 2 asam butenoat itu. Jadi cukup sekian pemaparan atau penjelasan beberapa soal dan jawaban dari saya. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan baik dari saya maupun pemaparan yang saya berikan, saya mohon maaf dan juga terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.